Selamat datang di video pembelajaran Indeks Karies Gigi FKG UGM. Pada materi pembelajaran kali ini, adik-adik akan diajak untuk mengetahui indeks karies DMFT, instrumen yang digunakan dalam pemeriksaan indeks DMFT, kriteria yang digunakan, serta pengenalan gambar karies. Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Karies gigi adalah penyakit yang terdata secara global di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Karies menjadi penyakit gigi dengan prevalensi tertinggi di setiap negara di seluruh dunia. Kerusakan gigi karena karies tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan di kondisi modern saat ini. Pendataan karies dapat dilakukan dengan menggunakan indeks DMFT. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh Klein, Palmer, dan Knudsen pada tahun 1938 pada waktu mereka mempelajari distribusi karies pada anak-anak di Maryland, Amerika. Seiring waktu, ada beberapa kritik terkait indeks DMFT karena banyaknya kerancuan di lapangan, sehingga ditetapkan model perhitungan baru yang diterima secara internasional, yaitu modifikasi DMFT yang diterbitkan oleh WHO di buku Oral Health Survey Basic Method tahun 2013. Karies adalah penyakit kronis yang bersifat tidak menular atau biasa kita sebut sebagai non-communicable disease. Penyakit ini bersifat transmittable dengan keterlibatan bakteri spesifik yang melekat pada gigi, terutama Streptococcus mutans. Bakteri ini memetabolisme gula untuk menghasilkan asam yang seiring waktu akan menyebabkan demineralisasi dari struktur gigi. Perjalanan penyakit karies dimulai dengan stage sebagai berikut. 1. White spot. Munculnya bintik-bintik berkapur pada permukaan email adalah tanda pertama karies. Email kehilangan kalsium sehingga strukturnya secara bertahap mengalami demineralisasi. Tidak ada nyeri pada tahap ini dan masih dapat terjadi remineralisasi. Tahap 2, karies kedalaman email. Pada tahap ini, sudah terjadi perubahan permanen pada struktur email, di mana email tidak akan dapat pulih dengan sendirinya. Karies superficial hanya mempengaruhi permukaan gigi tanpa menembus jauh ke dalam jaringan. Ada kemungkinan pada tahap awal ini sudah ada rasa nyeri saat makan makanan asam, manis, panas, ataupun dingin. Tahap 3, karies kedalaman dentin. Karies pada tahap ini telah sampai pada kedalaman dentin, di mana rasa nyeri akan meningkat setiap hari dan apabila dibiarkan akan menjadi semakin parah. Ada kalanya karies ini hanya terlihat seperti retakan kecil, tapi ternyata sudah jauh sampai kedalaman dentin. Tahap 4, karies kedalaman pulpa. Karies pada tahap ini sudah mencapai kamar pulpa yang berisi saraf dan pembuluh darah. Gejala yang sering dialami adalah rasa sakit yang menjalar hingga telinga dan kepala. Pemeriksaan DMFT menurut WHO memerlukan dua instrumen esensial. Pertama, kaca mulut dan probe WHO.
Deskripsi DMFT. Notasi D atau decay digunakan untuk melambangkan gigi yang mengalami karies. Untuk notasi M, missing due to caries adalah gigi yang hilang atau telah dicabut disebabkan oleh karies. Kemudian F, filling due to caries adalah notasi yang melambangkan gigi yang sudah ditambal permanen karena karies. Maka dari itu, indeks karies DMFT adalah indeks yang bersifat irreversible, di mana artinya indeks itu akan mengukur total lifetime caries experience, dan notasi untuk gigi permanen nanti akan dilambangkan dengan huruf besar, yaitu DMFT dengan huruf kapital, sedangkan notasi untuk gigi susu akan dilambangkan sebagai DMFT dengan huruf kecil. Kriteria D atau decay. 1. Terdapat lesi pada pit atau fissure pada permukaan gigi, kemudian adanya kavitas atau juga adanya lesi pada email yang melunak. 2. Gigi dengan tumpatan sementara atau sudah ditumpat, tetapi terdapat daerah yang karies, juga masuk dalam kategori ini. Ketiga, pada kasus di mana terdapat mahkota yang hancur karena karies dan hanya akar yang tersisa. Keempat, mahkota yang sudah ditumpat tetapi terdapat karies sekunder dan juga tumpatan pada akar dan terdapat karies. Kriteria M atau missing. Missing adalah gigi hilang atau telah dicabut karena karies. Untuk gigi desidui, skor ini digunakan hanya jika gigi hilang pada saat belum waktunya tanggal. Perhatian untuk aturan baru WHO. Aturan tersebut menyatakan bahwa notasi M pada subjek di bawah usia 30 tahun hanya ditujukan untuk gigi hilang atau telah dicabut karena karies. Sedang pada subjek dengan usia 30 atau di atasnya ditujukan untuk gigi hilang karena karies atau untuk alasan lain, misal dicabut untuk alasan ortodontik atau karena penyakit periodontal, trauma, dan lain-lain. Kriteria F atau filling. Kriteria ini menggambarkan gigi yang telah ditumpat permanen. Gigi tersebut ditumpat karena karies dan tidak terdapat karies pada daerah tumpatan tersebut atau di permukaan lain pada gigi yang sama. Cara penilaian DMFT dilakukan dengan menambahkan masing-masing komponen D tambah M ditambah F. Probabilitas DMFT adalah 0 sampai 32 atau sejumlah gigi yang dimiliki. Apabila dihitung sebagai rata kelompok, maka perhitungannya adalah total nilai DMFT dibagi jumlah individu yang diperiksa. Demikian penjelasan tentang penilaian DMFT berdasarkan panduan Oral Health Survey Basic Method dari WHO tahun 2013. Semoga setelah ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara tepat dan terukur. Sampai jumpa.